Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ada 5 perkara yang mana bila kita mengabaikan 5 perkara tersebut, kita akan rugi dengan 5 perkara yang lainnya. Ini saya kutip daripada kitab Nasa'ihul Ibad tentang bab 5 perkara. Apa Rasulullah SAW menyampaikan? Man ahana aidalla khamsatan minan nasi khasira khamsatan ay ahlaka khamsata umurin. Bermasiman yang menghina ia nyaman, artinya dalla artinya menghina ia nyaman akan 5 daripada manusia, niscaya rugi ia nyaman akan 5. Artinya ahlaka khamsata umurin, binasa ia nyaman akan 5 segala urusan. Artinya bila kita menyepelekan, menghina 5 perkara, maka kita akan rugi 5 perkara yang lainnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun apa yang pertama? Yang pertama, man istakhaffa bil ulama'i bi an taraka ta'dhimahum khasirat dina fa innahum ma'danus syari'ati. Bermelaziman yang menyepele ia nyaman dengan ulama, dengan bahwa meninggal ia nyaman akan hormat mereka itu ulama, niscaya rugi ia nyaman akan agama. Maka karena sungguh mereka itu ulama, itu sumber syariat. Ma'danus syariati itu sumber syariat. Jadi yang pertama orang-orang yang menyepelekan ulama. Bagaimana mereka menyepelekan ulama? Mereka tidak mau menghormati ulama, tidak mau memuliakan ulama, maka orang tersebut dia akan rugi agamanya. Bagaimana rugi agamanya? Mereka tidak ada kurang agamanya. Kenapa? Karena para ulama ini merupakan sumber syariat, sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu-ilmu pada ulama. Di saat kita tidak mau menghormati ulama, tidak memuliakan ulama, maka tidak mendapatkan kita ilmu daripada ulama tersebut. Yang selanjutnya, waman istakhaffa bil umara'i, dan bermelaziman yang menyepele ia nyaman bil umara'i dengan para pemimpin, ail muluki artinya raja-raja, khasirat dunia niscaya rugi ia nyaman akan dunia. Li'annahum karena bahwa sungguh mereka itu umara pemimpin, alladzina yurattabuna umurad dunya wa zamamuha biaidihim. Karena bahwa sungguh mereka itu umara, itu mereka yang mengatur oleh mereka itu akan urusan dunia, dan bermula urusannya dunia itu sabit di tangan-tangan mereka itu. Yang kedua, orang yang menyepelekan umara. Umara adalah para pemimpin, presiden, gubernur dan lain sebagainya. Di saat kita menyepelekan mereka, maka kita yang menyepelekan mereka akan rugi dunia. Kenapa? Karena mereka itu pemimpin, karena mereka itu umara, gubernur, presiden. Mereka lah yang mengatur dunia ini. Mereka lah yang mengatur dunia ini. Karena kenapa? Dunia semuanya, dunia ini ada di kekuasaan mereka itu. Maka di saat kita tidak mau menghormati mereka, maka kita rugi di bidang dunia. Wa man istakhaffa bil jirani ayil mujawirina fil masakini min jami'il jihati khasiral manafi'i ayil khairati allati yatawassalu biha ilal matlubi. Yang ketiga, dan bermelaziman itu yang menyepele ia nyaman dengan tetangga, artinya mereka yang berdekatan
fil masakini pada tempat min jami'i jihati daripada segala arah. Niscaya rugi ia nyaman akan manfaat, artinya khairati segala kebaikan. Kebaikan allati yang sampai dengannya kebaikan ilal matlubi kepada tujuan. Selanjutnya, orang yang menyepelekan tetangga, artinya mereka yang berdekatan dengan rumah kita. Yang tetangga, jiran di arah kiri rumah kita, di arah kanan rumah kita, depan belakang, 40 rumah ke depan, ke belakang dan ke samping, semua itu jiran kita. Bila kita menyepelekan jiran kita, kita akan rugi manfaat. Apa makna rugi manfaat? Artinya kebaikan, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan daripada jiran-jiran kita. Karena kenapa? Karena kalau kita baik dengan jiran, tentunya ada kebaikan. Kita butuh jiran, bisa kita minta bantuan daripadanya. Juga jiran kalau butuh kita, dia akan meminta bantuan kita. Tapi bila kita menyepelekan mereka, menghinakan mereka, tentunya kebaikan tersebut tidak akan sampai. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, walladzi, demi Allah, bermula diriku, itu sabit di tangan Allah, itu sabit di kekuasaannya Allah. La yu'minu, tidak berimanlah hamba sehingga mencintai ianya hamba bagi jirannya hamba akan barang yang mencintai ianya hamba li nafsihi, bagi dirinya si hamba. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah diriku, demi Allah, nekeli Rasulullah, tidak beriman seseorang bila dia tidak beriman seseorang, baru dikira dia sempurna imannya bila ia mencintai jirannya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kita tidak sempurna iman kita bila kita tidak mencintai yaitu jiran kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Rawahul Muslimun, telah meriwayatkannya hadis oleh Muslim. Hadis tersebut yang diriwayat oleh Muslim. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya Nabi, innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarun saw'in yu'dhihi fayasbiru ala adhahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyahu Allahu bihayatin aw mautin. Bahwa sungguh Allah Ta'ala itu mencintai Allah akan laki-laki. Sabit baginya laki-laki itu tetangga. Itu tetangga yang buruk, yang jahat, yang menyakiti ianya tetangga akannya laki-laki. Maka sabar ianya laki-laki ala adzahu, di atas penderitaannya laki-laki. Wayahtasibuhu, dan ikhlas ianya laki-laki akannya penderitaan, hingga bahwa memadai akannya laki oleh Allah bila hayatin, dengan kehidupan, au mautin, atau kematian. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan Allah Ta'ala mencintai laki-laki bila laki-laki tersebut ada jiran yang jahat. Kemudian jiran yang jahat tersebut menyakiti dirinya sehingga dirinya bersabar di atas cacian atau sakitin yang disakiti oleh jirannya, dan dia ikhlas menerima segala deritaan hingga dia menyerahkan tersebut semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupannya dan kematiannya. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkannya hadis oleh Bukhari. Wa man istakhaffa bil aqribai minal arhami khasiral mawaddata ay ahlaka mahabbatahum.
Dan bermula selanjutnya yang kelima, dan bermula siman yang menyepele ia nyaman bil akribai dengan saudara kandung, min al arhamin daripada rahim, nisya rugi ia nyaman akan kasih sayang. Artinya ahlaka mahabbatahum, artinya binasa akan kecintaan mereka itu. Yang selanjutnya, orang yang menyepelekan, menghina saudara kandung, ya, kakak, adik, abang dan lain sebagainya, maka dia akan rugi kasih sayang. Dia tidak mendapatkan kasih sayang daripada saudara-saudara kandungnya. Adik tidak menyayangi kita, kakak tidak menyayangi kita. Kenapa? Karena kita selalu menyepelekan mereka dan menghina mereka. Wa man istakhaffa bi ahlihi ay zawjatihi khasirat tibal ma'ishati ay ladzatal maqsubil ladzi ya'ishu bisababihi. Dan bermula yang selanjutnya itu, dan bermula siman-siman itu yang menyepele Yaman dengan keluarganya, artinya istrinya, nisya rugi ia Yaman akan kebaikan kehidupan, artinya kelezatan usaha allazi yang hidup ianya seseorang bisa babihi dengan sebabnya usaha. Yang terakhir, orang yang menyepelekan keluarganya. Siapa yang dimaksudkan keluarga di sini? Yaitu istrinya. Di saat kita menyepelekan istri kita, maka kita rugi kebaikan kehidupan. Artinya tidak tenang dalam kehidupan, tidak tenang dalam rumah tangga. Artinya usaha-usaha tidak mendapatkan kelezatan daripada usaha, yang mana dengan usaha tersebut kita memadai kehidupan kita. Jadi itulah 5 perkara yang mendapatkan rugi kita bila kita menyepelekan 5 perkara tersebut. Wallahu a'lam.